Tolong aku, tolong. Hayang. Kalau berbuat jahat, harus tanggung akibatnya. Setelah dibunuh suami dan pihak ketiga, aku terlahir kembali. Setelah terlahir kembali, hal pertama yang kulakukan adalah memasukkan diriku sendiri ke penjara. Pak, aku ingin dipenjara seumur hidup. Mencuri 2 kotak Swiss roll nggak perlu sampai begitu. Xie Lingling, apa kau gila? Sebentar lagi kita akan menikah. Apa yang kau lakukan di sini? Kak Hayang si manis ini. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Tidak mungkin dia cuma tiba-tiba gila. Zhang Hayang, Shen Mingyue. Kamu pikir aku masih seperti kehidupan sebelumnya yang bodoh manis yang mudah dipermainkan? Hari ini di kehidupan sebelumnya, Shen Mingyue mencuri makan tanpa bayar, dan juga menabrak orang sampai mati. Tapi semuanya dituduhkan padaku, menyebabkan aku dibunuh di hari pernikahanku. Maukah kau menikah denganku? Aku tidak mau. Xie Lingling, kau gila ya? Semua saudara dan teman melihat. Zhang Hayang, jangan kira aku tidak tahu, sejak teman kecilmu Shen Mingyue setelah pulang. Kau hanya fokus padanya. Aku Xie Lingling bukan buta. Aku mundur, merelakan kalian. Xie Lingling, kau sakit ya? Mingyue dari kecil pemalu dan penurut. Setelah pulang, dia tidak kenal tempat dan orang. Apa salahnya aku bantu dia sedikit? Kamu nggak perlu cemburu. Kamu cemburu juga, kan? Pemalu dan penurut. Dia mencuri dan makan tanpa bayar, dan menabrak orang sampai mati. 10.000 plus. Teman-teman, baru saja mencuri 4 karton Maotai. Tidak bayar sepeser pun. Enak banget. Teman-teman, makan ini 88.000. Makan tanpa bayar, nih. Hahaha. Teman-teman, aku tadi tidak sengaja. 10.000 plus, menabrak orang yang ceroboh. Sebelum polisi datang, 10.000 plus. Aku harus cepat kabur, aku harus cepat kabur. Ini yang kau sebut pendiam dan penurut? Aku bilang padamu, kau suruh Shen Mingyue-mu menyerahkan diri agar bisa mendapat keringanan hukuman. Xie Lingling, semua ini kau lakukan sendiri. Video TikTok yang kau unggah apa hubungannya dengan Shen Mingyue? Teman-teman, baru saja mencuri 4 karton Maotai, tidak bayar sepeser pun, enak banget. Makan tanpa bayar, nih, 10.000 plus, sebelum polisi datang, 10.000 plus. Aku harus cepat kabur. 10.000 plus, aku harus cepat kabur. 10.000 plus. Ini tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Xie Lingling. Berani mencuri Maotaiku. Kembalikan uangnya. Makan tanpa bayar? Aku bunuh kau. Bukan aku. Semua ini bukan aku yang lakukan. Yang di video ini bukan aku. Kaulah yang membunuh anakku. Kau tabrak dia dengan mobil, kau harus bayar dengan nyawamu. Shen Mingyue, kenapa semua ini kau lakukan? Pada akhirnya, menjadi aku. Mau tahu kenapa? Di kehidupan selanjutnya saja. Tuhan melihat, memberiku hidup baru. Kali ini, aku harus mencari tahu Shen Mingyue sebenarnya tipu muslihat apa yang dia lakukan. Xie Lingling, apa kau sudah cukup? Kau jelas tidak mencuri. Kenapa kau mengaku? Ayo ikut aku. Pak, ini barang bukti kejahatanku. Tolong proses sesuai hukum, masukkan aku ke penjara. Swiss roll. Ayo tangkap aku. Xie Lingling, apa kau gila? Keluargamu sangat kaya. Mencuri 2 kotak Swiss roll. Siapa yang percaya? Sayang, seseorang, baik kaya atau miskin, jika berbuat salah harus dihukum. Kau seharusnya tidak menyuruhku untuk lari dari tanggung jawab. Bu, Xie Lingling sudah mengakui perbuatan mencurinya. Dan ada bukti video.
Bagaimana kau bisa membimbingnya lari dari kejahatan? Tapi, ini hanya 2 kotak Swiss roll saja. Bagaimana kalau aku bayar saja? 1.000 cukup. 10.000, oke? Asal dia tidak dipenjara, aku bayar berapapun. Kalau mau bayar, aku harus hubungi pemilik toko. Tidak, Pak, aku bersalah. Aku minta dipenjara, kau harus memenjarakanku hari ini. Xie Lingling, kau gila, aku tanya sekali lagi, kau ikut aku atau tidak? Jangan bilang aku tidak bilang. Orang tuaku pasti tidak akan menerima menantu yang punya catatan kriminal. Ya ampun. Sayang meskipun aku sangat mencintaimu. Tapi jika karena aku berani mengakui kesalahan dan tidak diterima oleh paman dan bibi. Kalau begitu aku pikir mungkin kita tidak ditakdirkan bersama. Kakakmu akan menyesal. Pak, saya bisa ditahan berapa hari? 3 hari. Tidak bisa ditambah lagi? Tidak bisa. Baru kali ini lihat orang yang semangat masuk penjara. Benar-benar pengalaman baru, ayo. Di sini, pikirkan perbuatanmu. Siap, Pak. 3 hari. Ada CCTV di sini, cukup untuk membersihkan tuduhanku. Wanita ini, kenapa dia menyerahkan diri? Apa dia menemukan sesuatu? Tenang, rencana kali ini tidak akan ada masalah. Tapi dia masuk. Siapa yang jadi kambing hitam penggantiku? Kambing hitam? Kambing hitam apa? Mencuri Maotai, seharga 66.000. Makan gratisan seharga 88.000. Menabrak orang sampai mati. Lalu kabur. Itu semua dilakukan oleh Xie Lingling. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Tenang, kali ini dia pasti celaka. Setelah keluar jangan mencuri lagi. Kalau tidak, meskipun kamu menyerahkan diri, hukumannya akan dilipat gandakan. Siap, Pak, lain kali pasti tidak akan masuk lagi. Di kehidupan sebelumnya Shen Mingyue memanfaatkan 3 hari ini untuk melakukan kejahatan itu. Kali ini pasti tidak bisa dialihkan padaku lagi. Keluar mau menggunakan jeruk bali untuk menghilangkan sial. Kamu. Ah, bos, kamu kenal aku? Berani sekali. Kamu baru saja mencuri Maotai. 66.000, berani lagi datang mencuri. Sama seperti kehidupan sebelumnya Maotai 66.000. Ayo, ikut saya ke kantor polisi. Hari ini harus saya masukkan Anda. Teman-teman, ini dia yang di tokoku makan paket 88.000 perempuan yang tidak bayar. Aku bilang, aku siaran langsung loh, jangan lari. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Makanan gratis 88.000. Ya ampun, gadis ini cantik sekali. Sopan santunnya jelek sekali. Makan gratis itu menjijikan bisnis kuliner sekarang. Susah sekali. Dia ambil banyak. Barang mahal seperti Maotai berani, benar dia ambil sebanyak itu. Benar. Semua lihat baik-baik, siapa namanya Xie Lingling, lihat saja pakaiannya bagus, tapi kelakuannya buruk. Hei, ini bukan perbuatan manusia. Selanjutnya sama seperti kehidupan sebelumnya. Xie Lingling. Kamu tabrak anakku sampai mati. Kamu harus bayar dengan nyawamu. Bukan, Pak, Anda salah orang. Bukan saya yang bunuh anak Anda. Anakku kamu yang tabrak. Meskipun jadi abu pun aku kenal kamu. Guo Qiang. Jangan takut. Tunggu ayah balas dendam untukmu. Ayah akan menyusulmu. Kakek ini pemulung di daerah kami, aduh, hidup bergantung pada anaknya, akhirnya diterima di perusahaan besar. Tapi dibunuh oleh perempuan jahat ini. Menurut kalian,
Pantas dia masuk neraka? Kakek ini kasihan sekali. Ya, perempuan ini benar-benar menjengkelkan. Bagaimana? Aku tidak tahan lagi, aku ingin pukul dia. Padahal 3 hari ini aku di tahanan. Kenapa orang-orang ini masih mencari saya? Bagaimana caranya membuktikan saya tidak bersalah? Oh iya, CCTV, kalian benar-benar salah. Orang yang berbuat jahat adalah Shen Mingyue, bukan saya, Xie Lingling. Jika tidak percaya, cek CCTV. Tahu kamu tidak akan mengaku. Kami sudah siapkan video CCTV. Aku juga punya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang di CCTV itu aku? Perempuan murahan. Kamu makan di tempatku gratis, sudah aku maklumi, lalu kamu pecahkan piring dan gelas, serta balikan meja. Kamu ini bukan manusia ya? Aku bilang padamu, biaya makanan 88.000. Kerusakan alat makan dan biaya waktu kerja, 200.000, total 288.000. Aku tidak minta ganti rugi waktu kerja darimu. Motai 66.000, curi 1 bayar 10 kali lipat. Kamu bayar 660.000 saja. Dia juga pernah mencuri barang di tokoku. Tas Kelly Rose Gold. Harganya $2 juta AS. Bayar. Benar-benar bukan aku. 3 hari ini aku jelas. Kamu masih berani berkilah? Kamu tidak akan menyesal sampai semuanya terlambat? Ayo, di seberang jalan itu kantor polisi. Aku akan mengantarmu masuk sekarang. Kamu akan kena tembak. Pak. Kamu, ayo. Pak, dengarkan penjelasanku. Di depan itu kantor polisi. Sampai di sana, lihat saja apa kau masih berani berkilah. Ayo. Pak, kamu nggak apa-apa. Jangan sentuh Pak. Pak, tenang saja, kami pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Benar, kamu akan kena karma. Perempuan jahat harus masuk neraka. Ayo cepat bawa Pak ke rumah sakit. Ayo. Hei, dia pergi. Urusanmu belum selesai. Aku bisa bersumpah demi Tuhan. Hal-hal buruk yang kalian katakan itu, benar-benar bukan aku yang melakukannya. Itu dilakukan oleh teman kecil mantan pacarku. 3 hari ini aku terus di kantor polisi. Aku... Omong kosong. Xie Lingling, kamu mau lagi Mingyue yang jadi kambing hitammu, ya? Mau bikin Mingyue jadi kambing hitam lagi? Ya kan? Biasanya kamu bully Mingyue sudah kubiarin, tapi ini soal nyawa, kamu berani juga lempar ke dia? Sebenarnya siapa yang melakukan semua ini? Kalian berdua, laki dan perempuan sialan, pasti tahu. Mau mati aja masih tidak mau mengaku? Dasar perempuan murahan. Kamu tidak pantas masuk ke keluarga Zhang. Mas Hayang, jangan begitu sama Mbak Lingling. Mbak Lingling, aku tahu kamu karena aku dan Mas Hayang sudah akrab sejak kecil, jadi kamu tidak suka aku. Di rumah, kamu pecahkan piring, lalu bilang aku yang pecah. Kamu cubit anak tetangga, bilang aku yang cubit. Tapi aku, demi tidak merusak. Hubungan antara kamu dan Mas Hayang, setiap kali aku gigit gigi dan mengaku. Tapi kali ini, kamu tabrak orang sampai mati, dan kabur. Masalah sebesar ini, aku benar-benar tidak bisa difitnah lagi olehmu. Padahal semua ini kamu yang lakukan. Mas Hayang, sebaiknya kita tidak berteman lagi. Meskipun kita tumbuh bersama sejak kecil, dan aku sangat menghargai hubungan kita, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Padahal bukan salahku, tapi setiap kali aku disuruh membungkuk dan minta maaf. Mas Hayang, aku benar-benar tidak mau menerima ketidakadilan sebesar ini lagi. Mingyue, maaf sudah membuatmu menderita. Mas Hayang, Perempuan ini terlalu jahat. Gadis tidak bersalah seperti ini. Difitnah olehnya. Semuanya, mari kita balas dendam untuk gadis ini. Hantam perempuan busuk ini sampai mati. Betul, perempuan ini banyak berbuat jahat, membunuhnya adalah menegakkan keadilan, ayo. Jangan. Semua berhenti. Syukurlah, Komandan Wang datang, aku selamat. Kalian ini berkumpul untuk membuat kerusuhan melanggar hukum, tahu tidak? Aduh, Komandan Wang,
Anda datang tepat waktu. Perempuan ini mencuri motai saya. Seharga 66.000 menolak membayar. Cepat tangkap dia. Iya, betul. Dan juga makan makanan saya seharga 88.000 paket seafood mewah dan membalikan meja saya. Lihat apa? Saya ingin lihat siapa tahu hukum tapi melanggar dan begitu sombong. Komandan Wang. Xie Lingling. Kamu baru keluar setelah ditahan 3 hari? Kenapa tidak cepat pulang, malah ke sini? Ditahan 3 hari kemarin masih makan di tempatku makan gratis. Dia mencuri motai saya. Kemarin lusa. Komandan Wang, Anda datang tepat waktu. Saya ingin minta Anda menjadi saksi saya. Saya baru keluar hari ini. Mereka bilang bahwa dalam 3 hari ini, saya melakukan banyak kejahatan, tapi 3 hari ini, saya terus ditahanan. Benar, 3 hari ini, kamu ditahanan berperilaku baik, bahkan dinobatkan sebagai teladan. Lihat, sekarang percaya kan? Saya difitnah. Xie Lingling ini ternyata benar-benar ditahan 3 hari. Apa mungkin kita salah? Ini juga tidak ada waktu untuk beraksi ini. Tidak mungkin salah, bahkan jika kalian berdua sama-sama salah lihat. Apa CCTV juga bisa salah? Benar, benar. Kami punya video CCTV. Komandan Wang, lihat orang di sini wajahnya persis seperti Xie Lingling. Memang wajahnya sama. Kamu punya saudara kembar? Orang di CCTV itu tidak mungkin saya. Hanya satu kemungkinan Komandan Wang. CCTV ini palsu. Xiao Zhao, periksa CCTV lihat apakah ada jejak modifikasi. Baik. Xiao Wu periksa sekitar supermarket dan restoran CCTV di jalan. Siap, Komandan Wang. Segera, periksa. Komandan Wang, terima kasih. Tenang, kami tidak akan memfitnah orang baik. Juga tidak akan melepas satupun orang jahat. Komandan Wang memeriksa dengan sangat teliti. Aku tidak percaya kalian berdua pria dan wanita sampah bisa membuat masalah lagi. Komandan Wang, video CCTV semuanya asli. Ini Tidak mungkin. Kalau CCTV di jalan tidak mungkin palsu. Xiao Wu, bagaimana hasil pemeriksaanmu? Komandan Wang, menurut CCTV jalan terkait orang yang mencuri motai dan makan gratis adalah Xie Lingling. Apa? Rekaman CCTV jalan ini tidak mungkin dipalsukan. Tapi Xie Lingling jelas ditahan selama 3 hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Alasannya sederhana. Saya baru saja melihat, di belakang kantor polisi ada jalan kecil. Itu titik buta kamera. Xie Lingling. Dia juga bisa membuka kunci. Dia pasti memanfaatkan saat kita semua sedang tidur. Diam-diam keluar dan melakukan kejahatan. Apa itu benar? Kenapa aku tidak tahu? Kapan aku belajar membuka kunci? Tentu kamu tidak akan mengaku. Komandan Wang. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, tidak percaya rekaman kedua bos itu, tapi kamera publik di jalan kamu pasti tidak akan percaya juga, kan? Bukan begitu, kejahatan ini benar-benar, bukan aku yang melakukannya. Aku di tahanan, ada CCTV. Aku selama 3 hari ini di tahanan. Bahkan jika di tahanan ada CCTV itu juga tidak bisa mencegahmu pergi ke toilet. Bagaimana? Saat aku ke toilet juga ada CCTV. Tidak mungkin. Mana mungkin? Kamu pasti berbohong. Awalnya mempertimbangkan privasi Xie Lingling, seharusnya pergi ke kamar mandi untuk menyelesaikan urusan pribadi, tapi dia sendiri tidak mau. Selama 3 hari ini, dia harus ke toilet di bawah CCTV, jadi situasi yang kalian katakan sama sekali tidak mungkin terjadi. Jika kalian masih tidak percaya, bisa ikut aku ke kantor polisi lihat rekaman CCTV. Kantor polisi ada di seberang jalan, tidak akan memakan banyak waktu kalian. Bagus sekali, dengan Komandan Wang di sini aku bisa selamat dari bahaya. Ayo lihat rekaman CCTV. Ayo lihat CCTV. Xie Lingling. Kembalikan nyawa anakku. Hutang uang bayar uang. Hutang nyawa bayar nyawa. Hutang uang bayar uang. Bayar utang nyawa. Bayar utang uang. Bayar utang nyawa. Wah, Pa, kamu harus bantu saya. Wanita ini, kemarin dia menabrak anak saya sampai mati. Pak Tua,
Xie Lingling sudah 3 hari di tahanan, baru dibebaskan, dia bukan pengemudi yang menabrak. Baru dibebaskan, tapi anak Pak Tua meninggal kemarin. Pak, apa Anda salah orang? Tidak salah. Orang yang menabrak anak saya, biar jadi abu pun aku kenal. Ada juga si manis ini, rekaman CCTV yang menabrak anak saya. Lihat. Di sini jelas kamu, Xie Lingling. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Pak Wang, bantu anak saya. Dia masih muda, ditabrak sampai mati oleh si manis ini. Dia satu-satunya penerus keluarga kami. Xie Lingling, akui saja, apa ini semua perbuatanmu? Bukan aku. Kamu. Kamu. Sungguh bukan aku. Nyawa dibayar nyawa. Wanita jahat, tunggu saja kena tembak. Dasar wanita jahat, kamu akan mati celaka. Kamu, benar, si kecil manis sepertimu tidak pantas hidup di dunia. Bayar utang uang, bayar utang nyawa. Kak Lingling, kali ini kamu benar-benar kena masalah besar. Xie Lingling, cepat berlutut dan akui kesalahan, tebus dosa pada Pak Tua ini. Zhang Hayang, Shen Mingyue, ini semua trik kalian? Apa yang kamu omongkan? Saksi dan bukti sudah ada. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tak ada yang bisa menyelamatkanku? Tak ada yang bisa menyelamatkanku. Belum tentu. Xie Lingling bukan orang jahat, aku punya bukti, cebusi. Hantu. Aku punya bukti. Siapa kamu? Hei, bukti apa yang kamu punya? Pak, Guo Qiang? Ini, kamu. Kamu tidak apa-apa, bagus sekali. Gui. Inspektur Wang, saya adalah korban yang ditabrak pengemudi yang menyebabkan kecelakaan, Liu Guoqiang. Saya sendiri adalah bukti yang bisa membuktikan bahwa Xie Lingling tidak bersalah. Shen Mingyue tidak menyangkakan, orang yang bisa menjatuhkan hukuman mati padaku ternyata tidak mati. Apa? Ternyata ini Liu Guoqiang. Apa yang terjadi? Jika dia tidak mati, maka selama 2 hari ini relawan kenapa dia tidak muncul, keluarganya hampir gila karena cemas. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Kenapa aku jadi bingung? Kamu sebenarnya manusia atau hantu? Kenapa kamu ada di sini? Aku sama sekali tidak kenal kalian. Kalian melihatku, kenapa kalian sangat takut? Zhang Hayang, kenapa kamu gugup? Ah, Pak Polisi. Aku terlalu bersemangat. Tadi sedikit tidak terkontrol bicaraku. Jangan dianggap serius. Pak, ini 10 juta. Tolong bantu saya berikan sebagai ganti rugi ke pemilik toko roti. Kamu jelas sangat kaya, kenapa harus mencuri roti? Kalau aku bilang, kamu mungkin tidak percaya. Aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya aku difitnah oleh tunanganku dan teman masa kecilnya tabrak lari. Menyebabkan aku ditebas 3 kali oleh keluarga korban. Untuk menghindari tragedi terulang kembali. Aku ingin minta kalian membantuku. Dulu saat aku di kantor polisi ditahan 3 hari, kata-kata yang aku ucapkan padanya, dia sudah percaya sebagian besar. Masih perlu ditambahkan bara api, buat suasana menjadi benar-benar panas, berisiklah. Hanya dengan semakin ramai baru bisa membuktikan ketidakbersalahanku sepenuhnya. Aduh. Guoqiang, kamu tidak apa-apa. Syukurlah senang bertemu teman sekelas lama. Kamu kenal anakku? Kamu kenal anakku? Tentu saja, kita kan teman SMA. Tahun kelas 3 SMA, bahkan duduk sebangku hampir setahun, kan? Hei. Aku tunjukkan kalian foto kita waktu itu. Setelah hidup lagi, baru aku ingat, anak laki-laki Pak yang tertabrak sampai meninggal, ternyata adalah teman SMA-ku. Iya, Pak, dulu aku kurang pandai matematika, fisika, kimia. Berkat Lingling, yang membantuku les, tambahan, aku bisa lulus masuk universitas negeri ternama. Oh,
Ternyata teman wanita yang les kamu adalah dia ya. Kemudian kamu masuk universitas bagus. Setelah lulus baru dapat posisi bagus seperti ini, ngomong-ngomong Xie Lingling masih menjadi penolong kita. Mengan? Hidup lagi sekali. Aku segera menelepon Liu Qiangguo, mengingatkannya untuk waspada, sehingga dia bisa selamat dari kematian. Maaf, nak, Pak sudah bersalah padamu. Hari ini makan di rumah kita saja, Pak masakan makanan enak untukmu. Benar-benar minta maaf padamu. Halo, Pak. Ini pertama kali bertemu kok bisa kau mengajak seorang cewek? Makan di rumah kita. Lihat, aku terlalu bersemangat. Kalau begitu, pergi ke hotel bintang 5 makan enak. Tidak usah, Pak. Makan masakan rumahan saja. Lihatlah dia, sangat pengertian ya. Hari ini penuh kejutan, dramatis sekali. Sangat seru. Aku ke depannya tidak berani sembarangan berpendapat, hampir menuduh orang baik Ziyuan. Tidak menabrak orang sampai mati. Benar-benar kabar baik ya. Ya, patut dirayakan. Tapi sebelum kalian bernostalgia Xie Lingling, apa kamu masih ada sesuatu yang perlu dijelaskan? Sudah membayar hutangmu pada orang lain, kan? Aduh, Nona Xie, cepat bayar tagihannya. Ratusan ribu itu tidak masalah bagi Anda, kan? Iya kan? Itu sudah sebanding dengan omzet saya beberapa hari. Benar, Nona Su. Anda orang baik. Maka Anda pasti tidak akan mencuri mautai saya, kan? Bayar dulu tagihan Anda. Hei, aduh. Punggungku. Kamu tidak apa-apa. Aduh, apa mudahnya buka restoran. Uang hasil jerih payah, kamu juga tidak bayar. Aduh, Laolai, orang seperti kamu yang makan gratis, bagaimana aku bisa hidup? Xie Lingling, jangan kira kamu, putri konglomerat, lalu uang hasil keringat orang lain tidak berarti. Benar, Nyonya kamu tidak boleh pilih kasih baik sama orang sendiri, tapi sama orang lain tidak punya simpati dan empati. Bahkan jika kamu tidak menabrak orang hingga tewas, tapi soal makan dan ambil gratis itu tidak bisa dielakkan bukti CCTV kuat. Bagaimana? Kalian orang kaya puluhan juta, miliaran itu uang. Uang kami orang biasa, bukan uang. Iya. Bayar ganti rugi pada kami. Bayar. Apa yang diributkan? Apa yang kalian ributkan? Bukankah kalian semua datang ke kantor polisi untuk melihat rekaman CCTV? Setelah lihat rekaman, kalian akan tahu, kan? Apakah yang dikatakan si Lingling itu benar atau tidak? Iya, betul. Ayo lihat rekaman. Ayo, kita lihat rekaman. Aku ikut kalian. Tunggu mereka selesai lihat rekaman dan kembali. Bisa membuktikan aku tidak bersalah. Gimana dong? Setelah mereka lihat rekaman dan kembali, mencuri dan makan tanpa bayar pasti ketahuan semua. Takut apa? Orang yang mencuri dan makan tanpa bayar. Walaupun bukan Xie Lingling juga tidak mungkin kamu. Ini bukan urusan kita. Ayo. Hei, tunggu. Hayang, Ming Yue, jangan buru-buru pergi. Ayo ikut lihat rekaman, membuktikan aku bersalah. Tidak usah, kami ada urusan. Zhang Haiyang, Shen Mingyue. Kalian pergi sekarang juga terlalu mencurigakan? Ya, betul, mencurigakan. Kalian tadi teriak-teriak bilang Xie Lingling mencuri barang, makan tanpa bayar. Suruh kalian pergi ke polisi cek CCTV untuk membuktikan dia bersalah. Kesempatan bagus seperti ini, masa kalian mau lepaskan? Kecuali CCTV polisi bisa membuktikan dia sama sekali tidak pernah ke tempat-tempat itu. Aku dan Ming Yue dengan Xie Lingling mencuri barang dan soal makan tanpa bayar nggak ada hubungannya. Nggak perlu ke CCTV, kan? Iya, Xie Lingling. Kamu nggak boleh terlalu egois. Bikin aku dan Kak Hayang korbanin waktu pribadi untukmu. Siapa bilang hal-hal ini nggak ada hubungannya dengan kalian? Zhang Haiyang, Shen Mingyue. Semua hal ini semuanya ada hubungannya dengan kalian. Dan hubungannya sangat besar. Karena biang keroknya adalah kamu, Shen Mingyue. Apa yang kamu omong kosongkan? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu merasa bersalah? Xie Lingling. Cukup. Meskipun kamu tidak menabrak orang, urusan mencuri dan makan tanpa bayar sudah terbukti kuat. Jangan mencemarkan nama baik Ming Yue di sini. Jangan buang waktu semua orang. Cepat bayar uangnya, ganti rugi ke bos. Selesai. Semuanya, tidak ada yang menarik di sini. Aku ini tunangannya. Aku paling mengenalnya. Dia wanita jahat. Semuanya, bubar. Ming Yue,
Ayo kita pergi. Hasil penyelidikan belum keluar. Kamu biang keroknya tidak boleh pergi. Aduh. Mas Hayang, aku sakit sekali. Ming Yue, kamu tidak apa-apa? Aku tidak pakai tenaga. Dia yang jatuh sendiri. Kata orang kamu kejam, kamu benar-benar berani melakukan itu. Kamu cuma berani sama yang lemah. Kalau ada masalah, hadapi aku. Hai Zhang Haiyang, sebaiknya kau sopan padaku, atau nanti kau juga akan masuk. Semua sudah melihat. Xie Lingling sengaja menyakitiku. Perempuan ini. Dia memang tidak suka melihat kebaikan orang lain, perempuan jahat. Apa maksudnya Lingling tidak suka melihat orang baik? Jika dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain, kenapa di tahun ketiga SMA dulu dia mau membantuku les? Jika bukan karena dia, aku pasti tidak akan masuk universitas ternama. Itu masuk akal. Menggunakan waktu berharga di tahun ketiga SMA untuk membantu teman sekelas pasti bukan orang jahat. Tadi Pak Wang bilang dia sangat menyesal. Di dalam tahanan bahkan ke toilet pun dia di bawah pengawasan kamera. Semua hal ini jika ditambahkan cukup membuktikan bahwa Xie Lingling tidak berubah selama ini. Dia adalah orang dengan kepribadian yang baik. Jadi tuduhan Zhang Haiyang sebelumnya sama sekali tidak berdasar. Xie Lingling sebelumnya menuduh Shen Mingyue. Pasti ada alasan dia melakukannya. Shen Mingyu pasti ada masalah. Ada masalah, pasti ada masalah, itu dia. Zhang Haiyang, kau dan Shen Mingyue bersiaplah dihujat ramai-ramai. Kalian semua nggak tahu mana yang benar bajingan. Barusan CCTV sudah merekam semuanya, orang jahat itu adalah Xie Lingling. Kalian semua ini malah membelanya. Aku tahu. Kalian adalah buzzer bayarannya dia. Kalian semua terima uang kotor lalu memfitnah orang, nggak punya malu. Cih, kau bilang siapa yang nggak tahu malu? Kami berada di pihak yang benar. Kami cuma ngomong adil buat nona ini. Apa hakmu? Kau langsung menyebut kami sebagai buzzer yang terima uang kotor. Kalian pada kompak dong. Tenggelamkan dia dengan cacian. Bocah kurang ajar yang fitnah kita ini. Betul, siapa yang terima uang kotor? Jelas-jelas kamu. Terima uang kotor dari cewek ini memfitnah kami. Cih 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 cih. Bukannya cuma lihat CCTV? Oke, ayo. Aku akan buktikan pada kalian. Xie Lingling itu penjahatnya. Ming Yue, kita pergi. Jangan takut, nanti kita jalan dari belakang. Ya sudah, kita sudah datang, ayo lihat rekaman bersama. Wang Dui, gimana rekamannya? Apa Xie Lingling kelihatan? Sedang keluar diam-diam? Saya sudah bilang, Xie Lingling ini pasti bukan orang baik. Wang Dui, kita semua tertipu olehnya. Betul, Wang Dui. Tadi di luar, Xie Lingling sengaja membuatku jadi begini. Beberapa orang, seperti anjing gila, menggigit siapa saja. Kami sebagai perwakilan sudah melihatnya. Di rekaman ini, Xie Lingling memang ditahanan selama 3 hari. Tidak keluar satu langkah pun. Tidak mungkin. Pasti ada rekaman Xie Lingling yang tidak dipenjara. Ming Yue bilang, hal ini tidak mungkin salah. Mungkin ada masalah dengan rekamannya. Coba lihat sekali lagi. Maksudmu apa? Apa mata kami semua buta? Rekaman CCTV itu panjangnya 3 hari. Mungkin kalian lelah menontonnya. Sekejap mata saja, gambar Xie Lingling yang tidak ada terlewatkan begitu saja. Benar, benar. Pasti kalian yang bermasalah. Saya rasa apa yang kalian katakan ada benarnya. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua sendiri yang menonton ulang rekaman CCTV-nya. Kalian pulang dulu. Urusan ini akan saya urus. Shen Mingyue menuduh orang lain padahal dialah pencurinya. Sungguh tidak tahu malu. Hei, apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Apa maksudnya? Sebentar lagi kamu akan tahu. Hei, apa yang kalian lakukan?
kalian salah tangkap orang, Xie Lingling ada di luar. Komandan Wang, kenapa kalian menangkap Shen Mingyue menangkapnya? Yang melakukan kejahatan adalah Xie Lingling. Yang harus ditangkap adalah Xie Lingling. Wang Dui, Anda menangkap saya. Xie Lingling masih bebas berkeliaran. Saya tidak akan menuntut kalian. Anda salah tangkap orang. Lepaskan saya sekarang. Shen Mingyue, kamu masih belum mau mengaku? CCTV kantor polisi dan saya bisa membuktikannya. Xie Lingling di kantor polisi ditahan 3 hari. Tapi selama 3 hari ini, di mana kamu? Siapa yang bisa memberikan alibi untukmu? Saya bisa membuktikannya, Pak. 3 hari ini Shen Mingyue selalu bersamaku. Cukup, Zhang Haiyang. Jika kamu terus memberikan kesaksian palsu, kamu akan berakhir ditangkap seperti dia. Wang Dui, apa yang Anda katakan? Saya agak tidak mengerti. Wang Dui. Ini ditemukan di rumah Shen Mingyu, topeng Xie Lingling. Shen Mingyue, kamu mengaku dengan jujur, kenapa di rumahmu ada topeng Xie Lingling? Aku punya topengnya. Kenapa? Aku suka wajahnya. Biasanya tidak ada kerjaan. Aku pakai ini, apa urusanmu? Polisi menangkap orang juga harus berdasarkan bukti. Kamu tidak bisa menangkapku hanya dengan topeng. Bagaimana jika aku bilang, aku punya video CCTV pertukaran wajahmu? Gimana kalau aku bilang aku punya video Shen Mingyue yang deepfake? Video CCTV? Apa maksudmu? Kamu pasang CCTV di rumahku? Pak Wang, dia pasang CCTV di rumahku? Itu ilegal, kan? Cepat tangkap dia. Shen Mingyue, sebaiknya kamu jujur. Bagaimana Xie Lingling bisa punya video deepfake-ku? Zhang Haiyang bilang semua video CCTV sudah dibersihkan. Aku tahu kamu yang memberikan video CCTV padanya, kan? Zhang Haiyang, apa kamu jatuh cinta padanya? Tidak, aku tidak. Mau bukti, ya? Kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian. Pak Wang, di sini ada video Shen Mingyue yang deepfake. Ternyata benar ada video diriku yang deepfake. Zhang Haiyang, kau mengkhianatiku. Bukan begitu. Ini semua palsu. Jangan mendekat. Jika kalian mendekat lagi, kalian semua akan mati. Shen Mingyue, kau gila. Aku masih di sini. Ya, aku gila. Bagaimanapun, aku pasti masuk penjara. Daripada aku sendiri yang dipenjara, lebih baik kalian semua ikut mati bersamaku. Shen Mingyue, letakkan senjatamu sekarang, masih ada kesempatan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Hahaha. Lalu kenapa? Setelah aku keluar, apakah masih ada yang mau menerimaku? Zhang Haiyang. Aku mau. Shen Mingyue, tidak peduli berapa lama kau di penjara, setelah kau keluar, aku akan menikahimu. Pembohong. Kau bilang keluarga Zhang tidak bisa menerima wanita yang memiliki catatan kriminal. Itulah sebabnya aku menyuruh Xie Lingling menggantikan aku. Sekarang aku ingin kalian semua mati bersamaku. Matilah, sialan. Shen Mingyue, tenanglah. Kau todongkan pistol padaku seperti ini, tenanglah. Aku tenang. Kenapa? Kenapa Xie Lingling? Dia sejak lahir hidupnya mulus. Sedangkan aku harus menderita begini. Kenapa? Jika bukan karena dirimu, aku bisa menikah dengan Mas Haiyang. Kami bisa hidup seperti orang kaya. Shen Mingyue, kau mengecewakanku. Bahkan jika kau menikah dengan Zhang Haiyang, kau tidak akan bisa hidup seperti orang kaya. Apa maksudnya? Zhang Haiyang, apa maksud dia? Apa maksudmu? Maksudnya adalah, Zhang Haiyang bersamaku, semua uang yang dia pakai adalah uangku. Tanpa aku, dia Zhang Haiyang, hanyalah orang miskin. Lingling, aku salah. Ini semua gara-gara perempuan sialan yang bernama Shen itu. Tentang dia memfitnahmu, aku sama sekali tidak tahu. Semua ini gara-gara Shen Mingyue. Aku tidak ada hubungan. Zhang Haiyang, brengsek. Kawan, cepat, dia sudah di luar kendali. Tembak dia. Xie Lingling, dasar manis, kamu yang menghancurkan hidupku. Shen Mingyue, letakkan pistolmu sekarang,
Masih ada kesempatan untuk berubah? Meskipun aku mati, aku tidak akan masuk penjara. Shen Mingyue sudah mati, kamu masih tidak mau memaafkanku? Aku tidak akan biarkan kamu meninggalkanku. Oh, mimpi ternyata. Zhang Haiyang, hantu yang tidak pernah hilang itu brengsek. Ling Ling, aku salah Ling Ling, aku salah Elowers. Stud, berikan aku satu kesempatan lagi. Meskipun kamu tidak mau menikah denganku, kamu tetap tidak bisa memecatku. Zhang Haiyang, kalau kamu tidak cepat pergi, aku akan suruh satpam melemparmu keluar. Apa kamu benar-benar mau setega ini? Kamu akan menyesal. Setelah Shen Mingyue meninggal, kupikir semuanya sudah berakhir. Aku mulai kembali ke bisnis live streaming yang lama. Ditinggalkan 3 mahasiswa yang memfitnahku itu. Untuk menebus kesalahanku, mereka datang kerja di studiku. Kami menjadi teman baik. Xie Lingling. Kali ini kamu kena masalah besar lagi. Ini rekaman CCTV dari restoran. Lihat saja. Kalian juga nonton video kuliner? Toko ini, aku baru datang 2 hari lalu. Kamu benar-benar pernah ke sana? Bukankah sudah kubilang jangan ribut? Bukankah sudah kubilang jangan ribut? Maaf ya, Xiao Yue, jangan ganggu kakak, ya. PFFT. 2 orang miskin. Anak tak tahu diuntung. Berani-beraninya kau hina kami. Karena aku adalah selebgram dengan 20 juta pengikut, pendapatan satu siaran langsungku cukup untuk seumur hidup kalian. Bisakah kalian bayar kerugianku? Apa yang kau lakukan? Aku akan siarkan langsung anakmu. Biarkan netizen merundungnya. Jangan rekam anakku. Baik, aku tidak merekamnya. Aku ingin anakmu mati. Xiao Yue, kamu tidak apa-apa. Xiao Yue. Aku bilang padamu, jika putriku terjadi sesuatu, aku akan mempertaruhkan, nyawaku tidak akan memaafkanmu. Nyawamu berapa harganya? Aduh. Uang puluhan ribu ini sebagai biaya pengobatan putrimu? Oh ya, anakmu jelek sekali. Manfaatkan untuk operasi plastik. Tidak seperti aku yang memang cantik mendapat uang gampang. Tolong, Xiao Yue. Ini terlalu keterlaluan. Bagaimana bisa begini? Xie Lingling. Ling, itu akun live streammu, kan? Ya, itu akunku. Aku pernah ke toko ini, tapi orang di CCTV itu bukan aku. Ternyata benar pernah ke sana. Wang Dui, jangan salah paham aku. Aku memang pernah ke toko ini. Tapi bukan jam ini, lihat saja. Saat itu aku sedang dinas luar. Aku punya catatan check-in hotel bisa jadi bukti. Hei, Lingdi, depan pintu banyak orang yang membuat keributan. Hai, Kak Ling, banyak orang datang ribut di pintu. Satpam hampir tidak bisa menahan mereka, Kak Ling. Cepat keluar dan lihatlah. Siapa yang memanggil Ling? Suruh dia keluar. Celaka. Keluarga korban sudah sampai di depan pintu. Apa kalian merasa masalah ini mirip dengan kejadian sebulan yang lalu? Apakah itu Shen Mingyue? Tapi Shen Mingyue jelas-jelas di depan kita menembak dirinya sendiri. Begini Xiao Wu, kamu 2 hari ini
lindungi Xie Lingling secara dekat, dan selidiki masalah ini secara diam-diam. Baik, Komandan Wang. Dasar tidak punya hati, menuangkan hotpot yang mendidih ke tubuh seorang gadis kecil. Tidak hanya itu, dia juga melempar uang di depan umum untuk menghina kita. Kami rakyat biasa harusnya kami diintimidasi oleh selebgram kalian. Mana mungkin Kak Ling, kami biasanya begitu orang yang ramah. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Siapa tahu, kalian para selebgram, bukannya di depan muka begini, di belakang lain. Apa yang kau ributkan? Kau yang bertanggung jawab di sini, kan? Anak perempuanku dibunuh oleh streamer besar kalian Ling Er. Jika dia tidak keluar, kau harus bertanggung jawab padaku. Cari Ling Er, ya? Hei, dengerin. Ling Er ini adalah Xie Lingling. Dia ada di dalam. Lingling, kali ini benar-benar keterlaluan. Akhirnya aku menemukanmu. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan anak perempuanku. Mbak, kamu salah orang, bukan aku yang membunuh anakmu. Masih tidak mau mengaku, ya? Aku bunuh kamu. Bu, tolong tenang. Mbak, 2 hari ini aku sedang dinas di pihak brand, tidak pernah pergi ke restoran hotpot sama sekali. Kamu pasti salah orang. Lingling, akunmu 2 hari ini terus diperbarui. Kemana kamu pergi dinas? Yang diperbarui adalah materi yang aku rekam sebelumnya. Seminggu ini aku dinas di kota tetangga. Aku baru pulang subuh tadi. Jangan berdalih. Sekarang tahu takut, kamu sendiri berteriak di restoran hotpot adalah streamer besar dengan 20 juta pengikut di seluruh jaringan. Ling Er, bunuh kami semudah membunuh semut. Staf restoran hotpot semuanya mendengar. Saya adalah mitra merek dari kerjasama kali ini. Kue nanas Ganggang Hao. Saya bisa membuktikannya. Ling Er beberapa hari ini ada di pabrik. Sama sekali tidak pernah pergi ke Jiangcheng. Dia sama sekali tidak mungkin muncul di restoran hotpot. Apa maksudmu kue nanas? Jangan membodohiku. Aku punya bukti. Membuktikan kaulah pelakunya, berikan ponselmu. Ini yang dikirim Ling Er padaku. Pesan suara. Suaranya persis sepertimu. Orang miskin. Meskipun anakmu mati, apa peduliku? Aku tidak akan minta maaf. Meskipun kamu sebarkan, tidak ada gunanya. Selama aku menangis di depan kamera, mereka semua akan memaafkanku. Kalau berani, datanglah. Datang ke perusahaanku mencariku. Lingling, kalau salah, akui saja. Putri mereka yang sangat lucu, keluarga yang begitu bahagia, hancur di tanganmu. Apa kau tidak punya hati nurani? Zhang Haiyang, dasar pria sampah. Berani datang ke sini. Kami tidak menyambutmu, keluar. Suara ini pasti bukan dari Kak Ling. Dia nggak mungkin ngomong kata-kata sejahat itu. Pasti akunnya dibajak, terus pakai voice changer. Kak, Zhang Haiyang ini mantan karyawan perusahaanku. Waktu dia resign, dia ganti password akun live. Cuma dia yang bisa login. Lingling, aku tahu kamu takut. Tapi kamu nggak bisa bilang kalau akun ini aku yang pakai. Zhang Haiyang, aku mau hitung sama kamu. Nggak nyangka kamu datang sendiri. Pasti ada hubungannya sama masalah ini. Lihat, kamu sekarang nggak punya bukti sama sekali, kan? Masa kamu bisa fitnah orang? Zhang Haiyang, aku sadar. Kamu memang kecil hati. Bunga yang aku buang, dan kamu dipecat di depan umum, semua bikin kamu dendam. Jadi semua ini untuk balas dendam padaku. Sudahlah, Lingling. Aku tahu kamu takut sekarang. Asal kamu setuju mengembalikan posisiku di perusahaan, aku urus masalah ini. Lagi pula aku suamimu, kan? Mimpi aja. Dia suamimu. Suamimu bilang itu kamu. Masih mau mengelak? Baiklah. Hari ini aku akan membuatmu merasakan penderitaan anakku. Ambilkan aku hotpot. Kak, dia bukan suamiku. Dia cuma dari perusahaanku, mantan karyawan aja. Dia muncul di sini hari ini. Kalian gak curiga? Jangan tertipu dia ya. Orang sepertimu yang tidak punya hati nurani, apapun bisa kau katakan. Demi lepas dari tuduhan, tidak kenal keluarga pun biasa. Kak, sungguh bukan aku. Aku punya saksi dan bukti. Kalau kamu masih nggak percaya, telepon video akun live streaming itu, lakukan panggilan video. Kan tahu apa itu aku atau bukan? Hari itu kamu juga pakai baju ini, masa aku salah lihat? Jangan harap lepas dari tanggung jawab. Kak,
Jangan percaya omongan pria brengsek ini. Dia sebelumnya bahkan bersama pihak ketiga memfitnah Kak Ling kita. Wanita itu, Kak Ling kita benar-benar orang baik. Pria brengsek ini tidak hanya mengkhianatinya, tapi juga menuduhnya dengan tuduhan palsu, ingin memasukkannya ke penjara. Dia dulu juga begitu, pasti kali ini juga. Mbak, jangan percaya kata-kata mereka. Mereka masing-masing membawa uang untuk membantu Xie Lingling mengurus sesuatu. Tentu saja mereka membelanya. Chen Mei, kamu lupa pada Xiao Yue? Dari kepala sampai kaki, nggak ada kulit yang utuh. Kalian ini tidak punya hati nurani. Masing-masing bawa uang untuk membela pembunuh. Masih punya moral enggak? Anak perempuannya begitu menderita, kalian cuma beberapa kata, mau menipu begitu saja? Mbak, aku saja sudah merasa sakit hati untuk anakmu. Cepat balas dendam untuknya. Xie Lingling, dasar pembunuh kejam. Mbak, jangan sampai salah orang. Kalau tidak, dendamu tidak akan terbalas seumur hidup. Percayalah padaku. Telepon saja ke nomor Linger itu coba. Sungguh, bukan aku. Benar Bu, coba telepon saja. Kalau benar itu SMS dari Ling Ling, kamu telepon balik, pasti akan berdering. HP-nya ke aku. Jangan percaya kata-kata mereka. Kalau HP-nya nggak bunyi. Atau mati. Aku yang telepon. Ini bukan aku. Kebetulan saja. Ada yang telepon aku. Hei, Ling Ling. Hei, siapa yang buat siapa yang tanggung? Bayar ganti rugi aja. Jangan sampai melibatkan orang yang tidak bersalah. Zhang Haiyang, kalau kamu tidak merasa bersalah, tunjukkan saja pada semua orang. Zhang Haiyang terlalu ceroboh, begitu yakinnya, aku akan dihabisi oleh keluarga gadis-gadis kecil itu. Jadi bahkan akun malas untuk logout. Kak, lihat, apakah ini akunnya? Ini akunnya. Baik. Semua ikut aku. Aku ajak kalian lihat Zhang Haiyang video CCTV saat dia keluar. Wanita menghancurkanku, bunga yang susah payahku beli tidak dihargai. Malah berani menyuruhku pergi. Sekarang aku akan ganti akunmu dan passwordnya biar kamu tidak bisa login seumur hidup. Streamer Linger. Aku akan menghancurkan reputasimu. Biar kamu seumur hidup tidak bisa angkat muka di depan semua orang. Palsu. Semuanya palsu. Hanya dengan beberapa kata ini, apa yang bisa dibuktikan? Saya cuma dipecat. Lagi tidak senang. Masa tidak boleh melampiaskan? Buktinya kuat. Zhang Haiyang, ikut kami, ya, polisi, jalan. Zhang Haiyang, kamu berani kabur? Lepaskan. Lepaskan. Saya tidak mau dipenjara. Zhang Haiyang, kamu gila, berani melawan polisi? Zhang Haiyang, Kamu tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Ming Yue. Aku ketahuan. Polisi mau menangkapku? Bagaimana? Bagus. Kamu yang membuat kami berputar-putar. Dan hampir membuatku menuduh orang yang tidak bersalah. Tadi di dalam ada polisi, tidak enak untuk bertindak. Sekarang di tangan kami, kamu tidak punya jalan keluar. Kakak orang itu bukan aku. Itu Xie Lingling. Video-video yang dipalsukan oleh Xie Lingling. Aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Lalu kenapa polisi menangkapmu? Oh iya, kamu pernah bertemu Linger itu? Linger itu seorang perempuan. Tapi aku laki-laki. Hari itu riasannya sangat tebal. Siapa yang bisa melihat jelas laki-laki atau perempuan? Kakak suaranya suarakan tidak bisa aku tiru. Sekarang teknologi sudah maju. Beli alat pengubah suara. Itu bukan hal yang sulit. Sakit.
Sakit ya? Anak perempuanku mati kesakitan seperti ini. Shen Mingyue. Mereka mau membunuhku. Cepat datang. Selamatkan aku. Membantumu membunuh sekarang jadi tenang. Kamu bicara dengan siapa? Baiklah. Kalian bersekongkol untuk mencelakai anakku, kan? Zhang Haiyang sedang telepon dengan siapa? Shen Mingyue bukannya sudah mati. Pergi ambilkan aku hotpot. Semua berhenti. Kamu siapa? Cepat jelaskan apa yang terjadi. Kalau tidak, kau akan bernasib seperti Zhang Haiyang. Benar-benar Shen Mingyue. Zhang Haiyang sedang menelepon orang mati. Jangan gugup, lacak nomor ini. Siap. Zhang Haiyang, kamu sebenarnya sedang menelepon siapa? Shen Mingyue, ya? Mingyue. Mingyue, cepat lari. Benar-benar gila. Diriku sendiri hampir mati. Masih memikirkan Shen Mingyue. Itu bisa dianggap cinta sejati, kan? Cinta sejati apanya? Brengsek tetaplah brengsek. Kenapa dia tidak memikirkan kakak Ling kita? Iya nih, hal yang begitu jelas, bahkan orang luar pun sudah tahu. Aku malah ditipu selama bertahun-tahun. Sebelum Shen Mingyue pulang ke tanah air, aku dan Zhang Haiyang sudah sampai tahap membicarakan pernikahan. Menikah. Xie Lingling. Kamu mau? Xie Lingling. Hari ini kita sudah bersama 3 tahun 6 bulan 5 hari. Aku ingin di sini memberitahu seluruh dunia. Kamu Xie Lingling adalah Zhang Haiyang seumur hidupku. Wanita yang paling kucintai. Menikah. Xie Lingling. Kamu mau? Menikah dengannya. Apa? Mingyue, kamu sudah pulang? Aku akan menjemputmu sekarang. Zhang Haiyang kembalilah. Aku belum pernah melihat Zhang Haiyang begitu bersemangat. Dia bahkan tidak peduli masih banyak orang yang menonton. Wang Dui. Shen Mingyue jelas di depan kita menembak dirinya sendiri. Tolong selidiki dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tenang saja. Hal ini pasti akan kuselidiki. Pak Polisi, semua ini aku sendiri yang lakukan. Mereka tidak ada hubungannya. Xie Lingling, kami sudah membongkar ponsel Zhang Haiyang. Kata sandinya adalah ulang tahun Shen Mingyue. Ini adalah riwayat obrolan mereka baru-baru ini. Apa Shen Mingyue tidak mati? Benar. Tapi kami sudah mengincarnya. Dia tidak akan lolos dari hukum. Bagaimana? Ada ide? Cara menghabisi wanita itu? Kalau tidak ada ide, aku tidak akan menemuimu. Akunnya sudah ada di tanganku. Kau bilang, aku harus cari masalah apa untuknya? Yang terbaik adalah yang bisa membuatnya hancur total. Nanti asalkan reputasinya buruk, kau juga bisa bangkit. Itu merepotkan. Langsung buat yang besar saja. Nanti kau berdandan tebal, cari masalah. Sampai membuat orang marah. Kita menggunakan tangan orang lain untuk membunuh. Buat dia lenyap dari dunia ini. Nanti, akunnya perusahaannya semuanya milik kita, kan? Itu suara Shen Mingyue. Apa dia benar-benar masih hidup? Atau dia hanya seorang wanita yang suaranya mirip Shen Mingyue? Ini dia orang yang licik dan kejam. Kalau bukan karena dia, mana mungkin saya menuduh orang baik. Pak Polisi, kamu jangan sampai melepaskannya ya. Meskipun dia di rumah sakit, kamu jangan biarkan dia kabur. Dia sekarang karena kamu masih di ruang gawat darurat, nasibnya belum jelas. Orang sampah macam ini, buat apa diselamatkan? Kalau tahu, aku sudah menusuknya sampai mati. Di dekat sini ada restoran hotpot. Kamu buat video review. Aku sudah mengincar sebuah keluarga, sering pergi makan di sana. Keluarga itu tidak punya latar belakang, mudah diintimidasi. Mereka hanya punya 1 anak perempuan. Dijaga lebih berharga dari nyawa sendiri.
Kamu pakai akun Ling Er ini untuk cari masalah. Semakin besar masalah, semakin baik. Baik. Aku akan lakukan sesuai perintah. Sudah dibersihkan. Kapan kamu datang? Sungguh sangat mirip. Mungkinkah Shen Mingyue tidak mati? Dia mau menyelamatkan kekasihnya. Dia pakai nyawa anakku sebagai kambing hitam. Aku sekarang pergi ke rumah sakit. Aku akan menusuknya sampai mati, jangan ada yang bergerak. Biarkan aku pergi ke rumah sakit. Kalau tidak, aku bunuh dia. Kak. Nona, maaf. Tapi aku harus membalaskan dendam anakku. Chen Mei, tenanglah, letakkan pisaunya. Anakku sudah tidak ada. Apa gunanya aku hidup? Aku mau balas dendam. Ayo. Kak, aku paham perasaanmu. Tapi kamu tidak perlu. Demi seorang sampah. Mengorbankan dirimu. Maaf Nona, maaf. Lepaskan aku. Kalau tidak hari ini aku mati di sini. Di jalan dari kantor polisi ke rumah sakit, butuh bantuan. Seorang buronan, sekarang menuju ruang gawat darurat rumah sakit. Kalian ke sana, cepat pergi. Pasien, sudah lepas dari bahaya untuk sementara. Sakit sekali. Dokter. Sakit. Aku tanya kamu sakit. Kau tahu putriku tersiksa oleh rasa sakit sudah berapa lama? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Berulang kali didorong ke ruang operasi, dokter di tubuh mungilnya menjahit dan menambal. Tak ada satupun kulit yang utuh. Dia, setiap hari karena sakit, di ranjang rumah sakit tidak bisa bangun. Berulang kali memanggilku ibu. Aku sakit. Aku sangat sakit. Hatiku hancur. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku lebih baik meminjam uang mendatangkan dokter terbaik untuk menyelamatkannya. Setiap hari aku di depan Buddha memohon dengan sangat. Aku mohon dia bisa membebaskan Xiao Yue segera. Aku mohon Buddha jangan ambil Xiao Yueku. Apa salah Xiao Yueku? Karena bajingan sepertimu demi menyelamatkan wanitamu kau harus membuatnya mati. Mau apa kau? Kau masih punya peri kemanusiaan. Kak, aku benar-benar salah. Kak. Sekadar bilang salah, bisa mengembalikan nyawa Xiao Yue? Kak. Kau harus bayar dengan nyawamu. Kak, aku benar-benar salah. Bahkan jika kau bunuh aku, putrimu tidak akan hidup kembali, Kak. Gini aja aku kasih uang, keluargamu kan butuh uang. Keluarga kami memang butuh uang, tapi aku tidak akan mau uang ganti nyawa putriku. Kau pikir dengan uang, bisa berbuat seenaknya? Tenang, aku tidak akan menikahmu sampai mati. Bangsawan, punya uang sok hebat ya. Berani tidak menganggap kami rakyat biasa, sebagai manusia. Punya uang sedikit, itu uang tunangannya. Dia cuma laki-laki pemakan nasi. Bilang enaknya, menantu yang tinggal di rumah mertua. Menantu goblok. Berani mempermainkan perempuan. Kalian begini terus aku laporkan kalian. Laporkan kami. Kau punya tenaga untuk lapor kami? Luka bakarmu sudah sembuh? Aku bikin kau seumur hidup. Tidak akan sembuh. Apa-apaan? Kau mau apa? Chen Mei. Xiao Yue. Apakah kamu melihatnya? Ibu sudah membalaskan dendam untukmu. Dokter, kamu jangan sampai dia mati ya. Kamu harus selamatkan dia. Ling, aku tahu hatimu masih ada aku. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Tentu saja harus diselamatkan. Biarkan aku mati. Aku benar-benar tidak mau dirawat lagi. Sakit sekali. Dokter. Ling, aku sakit sekali. Ling, sakitnya luar biasa. Sakit di mana?
Sakit di sini, Sakit, 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 sakit di sini. sakit, sakit. Ling Ling, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Apakah ada yang lebih baik, tim medis? Ada. Iya. Tapi apakah kamu pantas? Aku akan membuatmu merasakan. Gadis-gadis yang pernah kau sakiti, apakah sakit? Juga rasa sakitku di kehidupan sebelumnya. Aku di kehidupan sebelumnya juga mati karena sakit. Tahu? Kehidupan sebelumnya. Apa maksudmu? Artinya, Tuhan memberiku satu kesempatan lagi. Membiarkanku dari neraka merangkak keluar. Dokter bilang kamu sudah tidak tertolong lagi. Tapi aku menangis dan berteriak memohon dokter untuk menyelamatkanmu. Jadi infusmu berisi obat antiinflamasi semua tidak banyak gunanya. Baru aku puas. Kamu benar-benar kejam, aku akan memberitahu mereka. Dokter, dokter, Katakan saja. Lihat apakah ada yang percaya padamu. Mereka akan menganggapmu gila. Polisi sudah menemukan kebenaran kematian palsu Shen Mingyue. Jangan sembunyi lagi. Shen Mingyue sudah mengaku ya. Aku bermain terlalu jauh dan jatuh, aku mengaku. Aku yang menghasut Zhang Haiyang memfitnah Xie Lingling. Zhang Haiyang seperti anjing, hahaha. Apapun yang kukatakan, dia mau dengar. Lebih patuh dari anjing. Shen Mingyue, aku jadi simu seumur hidup. Tapi kau benar-benar menganggapku anjing. Ling Ling, aku salah. Aku benar-benar salah. Maafkan aku. Zhang Haiyang. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Selamat tinggal. Tidak. Tidak akan bertemu lagi, Ling Ling. Semuanya sudah berakhir. Bersulang. Mari kita rayakan bersama. Kita dapat kontrak merek senilai 50 juta. Siaran langsung malam ini sangat penting. Tolong semua bekerja keras sepenuhnya. Saya bersulang untuk kalian. Semoga siaran langsung malam ini sukses besar. Hei, di hari yang begitu berharga ini yang patut dikenang, ayo kita foto bersama. Baik. Ayo. Baru-baru ini anak perempuan di restoran hotpot pelaku penganiayaan, Zhang Moyang sudah meninggal di rumah sakit meski telah diselamatkan. Menurut sumber yang mengetahui, kondisi kematiannya lebih mengerikan daripada anak itu. Selamat atas kehidupan baru Kak Ling. Selamat Kak Ling lepas dari orang jahat dan anjing. Hei, setelah Kak Ling lepas dari pria brengsek, pasti akan sukses besar mencapai puncak kehidupan, segera bawa kita go public. Aduh, itu berkat dukungan dan kebersamaan kalian semua. Minum. Xie Lingling. Kamu bunuh anakku, kami tidak akan berhenti denganmu. Kami belum selesai sama kamu. Anak saya bekerja di perusahaan kamu, baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba dia meninggal? Pak, Bu, silakan pergi ke kantor polisi dan tanya sesuka hati. Hati nurani saya bersih. Xie Lingling, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Kamu adalah wanita yang paling dicintai anakku. Sudah sampai pada tahap akan menikah. Dia hanya melakukan sedikit kesalahan. Kamu hanya dia melihat dia terbakar sampai mati di kantor. Hal sepele. Maksudnya membunuhku adalah hal sepele? Dia membuat kehidupan kecil yang tidak bersalah lenyap dari dunia. Itu juga hal sepele. Lagi pula, wanita yang paling dia cintai bukan aku. Adalah wanita di penjara. Yang merampok dan membunuh Shen Mingyue. Anakku, kenapa kamu mencari kekasih seperti ini? Kamu mati sia-sia. Anakku. Aku tidak peduli itu. Yang penting anakku mati di perusahaan kalian. Kamu harus beri kami kompensasi. Berapa banyak? Setidaknya 1 juta. Kamu beri kami 1 juta ya. Kami tidak akan mempermasalahkan lagi. Iya, 1 juta untuk 1 nyawa tidak terlalu banyak kan? Di dunia ini ternyata benar-benar ada orang tua yang mengambil nyawa anak untuk ditukar uang.
Kalian benar-benar tidak punya malu. Dengan orang tua seperti kalian, Zhang Haiyang menjadi seperti ini tidak aneh. Katakan saja, kamu mau kasih uang atau tidak? Aku tidak akan memberi 1 sen pun. Anakku meninggal di tempat kalian. Kamu bilang tidak mau bayar sepeser pun. Aduh, kami susah payah membesarkan anak selama lebih dari 20 tahun, begitu saja mati. Masih ada hukum atau tidak? Kalian berdua, sadarlah. Putra kalian sendiri hampir membunuh orang lain. Kalau tidak karena konspirasi terbongkar, dia baru mati tragis. Kalau dia masih hidup, pasti akan dipenjara seumur hidup. Benar. Zhang Haiyang sudah melakukan begitu banyak hal keji, mati pun masih terlalu ringan. Kakak Ling yang begitu baik, dia berani mengkhianati. Jelas-jelas dia sendiri buta, ikut perempuan jahat berbuat jahat. Kalian semua? Apa hubungannya dengan Xie Lingling? Kalian semua sudah menerima uangnya, kan? Membela dia. Siaran langsung malam ini akan segera dimulai. Kalian cepat bersiap, di sini biar aku yang urus. Tapi Kakak Ling, aku khawatir. Ah, tenang saja, tidak apa-apa. Mereka tidak berani macam-macam sama aku. Siaran langsung yang penting. Itu kontrak bisnis 50 juta. Cepat pergi. 50 juta. Xie Lingling, kamu sekaya ini, kenapa tidak menyelamatkan anakku? Kamu sengaja membunuhnya. Anakku, kamu mati dengan tidak adil. Aku sudah tidak ada hubungan dengannya. Tidak ada kewajiban untuk menyelamatkannya. Sebentar lagi aku ada urusan penting. Jangan buang waktuku di sini. Silakan kembali. Kamu tidak boleh pergi. Kak Ling, cepat lihat. Masalahmu jadi trending topik. Kak, sekarang kita harus bagaimana? Panggil PR? Haruskah kita selidiki dulu? Siapa yang menjebak kita? Tidak perlu. Live malam ini tetap jalan. Tapi, ikuti aku. Kamu siap-siap tawarkan harga. Tidak apa-apa, pakai akal sehat. Pasti tahu siapa yang bermain. Xie Lingling, kamu sudah lihat trending? Haha, aku sudah dengar. Malam ini kamu ada brand, live streaming khusus. Aduh, kamu bilang itu? Bandingkan saja. Antara biaya slot ini, dengan 1 juta yang aku minta, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Iya, netizen cuma ikut-ikutan. Masalah ini, meskipun nanti diklarifikasi, itu bukan salahmu. Kamu tetap akan dicap buruk. Seorang streamer dengan noda kematian. Aku rasa, siapa lagi yang berani pakai kamu untuk promosi? Masa depanmu hancur. Kematian Zhang Haiyang sepenuhnya karena kesalahannya sendiri. Kamu pikir dengan memutarbalikkan fakta bisa menjatuhkanku? Netizen sekarang tidak bodoh. Jangan sombong. Kali ini aku sudah sewa tim profesional. Bintang besar saja bisa dijatuhkan beberapa orang. Apalagi kamu cuma seorang selebgram. Kak Ling, lihat. Papa, Mama. Ma, Pa. Xie Lingling itu benar-benar wanita kejam. Dia mencuri. Makan tanpa bayar merusak restoran orang. Menabrak orang lalu kabur. Akhirnya semua ini difitnahkan ke Ming Yue. Dia masih bersikap seperti selebgram. Pergi ke restoran orang. Membakar anak orang. Pada akhirnya difitnah mengatakan itu perbuatanku. Aku benar-benar tersiksa oleh mereka. Kak Ling, bagaimana ini? Kalau begini terus siaran langsung kita malam ini mungkin tidak bisa berjalan normal. Netizen juga tidak akan membeli produk di live streaming kita. Kita mungkin harus membayar kepada pihak merek denda 20 juta. Agak rumit. Takutnya tidak sempat. Wah, Xie Lingling, ya, tidak bisa tayang, bayar 20 juta. Xie Lingling, kau beri aku 10 juta. 10 juta. Aku beri kau 10 menit. Kau transfer uang. Aku akan menghapus video dan menghapus akun. Ini benar-benar pemerasan terang-terangan. Apa kalian tidak berdiskusi sebelumnya dengan tim humas? Aku tidak akan membatalkan siaran langsung. Dan aku juga tidak akan memberi kalian uang. Satpam, seret kedua orang yang mengganggu ini keluar untukku. Xie Lingling,
Berani-beraninya kau mengusir kami? Aku bilang begini saja, akunmu sudah tidak ada harapan. Kedepannya, akan semakin banyak orang yang memarahimu, perusahaannya akan hancur. Itu tidak perlu Bapak khawatirkan. Tapi yang aku tahu, Bapak masih di sini. Akan diseret keluar oleh Satpam. Lebih memalukan, Xie Lingling. Kau sering siaran langsung puluhan juta? Sekarang bahkan 10 juta pun tak punya. Tentu aku punya 10 juta. Tapi kenapa harus kuberikan pada kalian? Bawa mereka pergi. Xie Lingling, aku tidak akan melepaskanmu. Streamer Linger. Mengingat akhir-akhir ini, namamu terus menurun. Kami sudah bekerja sama dengan streamer lain. Pratayang siaran langsung di berandamu, tolong segera dihapus, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kami. Berita negatif tentangku di internet semuanya palsu. Aku bisa membantu klarifikasi. Dan tren Black Rat ini, kalau dimanfaatkan pasti untung besar. Mari kita buat perjanjian taruhan. Jika aku menang, gaji 2 kali lipat. Kalah, aku bayar 10 kali lipat. Baik, aku diskusikan dulu dengan pimpinan. Kak? Tidak apa. Percayalah padaku. Aku sudah diskusi dengan bos. Kami memutuskan setuju dengan perjanjian taruhanmu. Lagi pula sudah mati sekali. Apalagi yang kutakutkan? Ayo. Halo, teman-teman. Selamat datang di live stream saya. Malam ini, sangat senang bisa berkumpul dengan kalian di sini. 19 Amialwo, bisa buat kita hidup 25 yang lebih cantik. Para suster, gas. Kian Chuxia datang melalui live square. 29 Yen Dian juga sebuah kehidupan. Chazi, cara pasang link 24 Yuking Sui Yue. Sudah beli 36 Rong Hua Bang. Berhasil dapat antusiasme kalian penuh sekali ya. Baiklah, berhenti siaran. Tanpa banyak bicara. Aku tahu masalahnya tidak seperti ini. Tapi publik tidak tahu. Sebaiknya kita turun dulu, keluarkan pernyataan. Teman-teman, pas sekali pineapple cake berasal dari Taiwan renyah dan enak. Live stream kita memiliki harga paling murah. Kita jual berapa? 39,9. Tidak bisa. Terlalu mahal. Kalau gitu 24.000 19,9. yen bergabung dengan live stream. Akan dijual ke fans kita. Hanya perlu 9,9. 9,9. Bukan 1 kotak. Berapa kotak? Liang He Liang Chu, kaget Yueke Bu Mei Kesi, beneran enggak? Tambah Fei Dao 1 Hai kotak Lin Yan, lagi. beneran 4 busi, Garen, datang. Itu Xie Lingling Xiao Bai Tunai Tang, kok Nan Feng Shi Xia datang melalui host square 20 Liang Cheng, keren 6 Zijian Sha, kasih hadiah Nan Feng Shi 20 Liang Cheng, Aku tidak bersalah. Keren 6 Zijian Sha, kasih hadiah 13 Dao Sen Yu, Bagaimana? mau 6 Zijian Sha. Perempuan itu kasih sudah hadiah punya 13 cara. Dao Sen Yu, Kalau mau tidak terpikir, Siong Dudu aku tidak akan tunggu datang dulu. Menemuimu. Akunnya jatuh ke tanganku, kamu bilang, apa yang harus aku cari untuknya? Terbang ke pinggir jalan dan ikut live streaming. 16 Yuking Yeyu, maafkan semuanya. Randy, saya bilang Lingkar wajahnya baik, mustahil melakukan itu. 11 Likai Jiu Bie Hou Tou. Semuanya, beli. Tadi terlalu keras memaki Lingkar, kasih dia kompensasi. Kita lepas 10 pesanan terakhir, kecepatan tangan, 3, 2, 1, naikkan tautan. Rumeng Hiruhuan, siaran hari ini selesai. Mo Guge, pasangan selingkuh ini, hampir membunuh Lingkar-ku. 16 Chuking Yeyu, dukung host, Randy. Saya bilang Lingkar wajahnya baik, mustahil melakukan itu. Mo Guge, pasangan ini siaran hari ini selesai. 16 Chuking Lingkar, Yeyu, dukung uang host, sudah 20 ditransfer ke Randy. rekeningmu. Saya Jangan bilang lupa Lingkar cek. wajahnya baik, mustahil melakukan itu. 11 Likai Jiu Bie Cepat Hou Tou. sekali habis Semuanya terjual. beli. Kamu Tadi terlalu benar-benar keras pantas memaki Lingkar. disebut kali. 16 kali ini melampaui siaran hari ini selesai. Juga harus berterima kasih pada keluarga Zhang Hai. Saya bilang Lingkar wajahnya baik, kalau bukan karena mereka itu. 11 siapa yang bantu aku promosi live? Semuanya beli. Tadi terlalu keras memaki Lingkar. Beri dia Selamat kompensasi. untuk live-nya 20 Lingkar. Randy. Saya bilang Menyelesaikan teman-teman, pesanan sampai 20 jumpa besok. juta. 11 Likai Jiu Bie Hou Tou. Semuanya beli. Selamat. Tadi terlalu keras memaki Selamat. Lingkar. Beri dia kompensasi. Kian datang dari Piazza Streamer. Memaki Lingkar terlalu keras. Teman-teman sampai jumpa besok. Beri dia kompensasi. Semua salah Kian ide datang burukmu. dari Piazza Streamer. Padahal 22 anakmu Mo Cheng masih Hua. hidup. Beli, Maksa beli, aku mengutuk beli, dia mati. beli dia. Hasilnya, Kian datang uang dari juga Piazza tidak Streamer. dapat. Dan 22 lalu Mo begini. Cheng Hua. Beli, Dia membuat beli, Hai yang beli. begini. 6. Liu Nian. Apa bedanya naik. dengan Kian mati? sudah datang dari Piazza Streamer. Xie Lingling ini. 22 Mo Cheng Hua. Dia Beli, tidak kasih beli, aku beli. uang. Liu Nian. Dia naik. kira, aku tidak 24 bisa Ji apa-apain Sui Tian. dia. Naikkan tautan. Tadi karena banyak orang. Tapi, dia pasti ada saat sendirian, kita akan. Mau tidak kasih kita uang? Lihat dia mau uang. Atau mau nyawa.
Xie Lingling. Xie Lingling. Xie Lingling. Kenapa rasanya ada yang mengikuti saya? Xie Lingling, kembalikan nyawaku. Kenapa rasanya aku dengar suara Zhang Haiyang? Bukankah dia sudah mati? Mungkin karena tekanan akhir-akhir ini, lembur membuatku halusinasi. Xie Lingling, kembalikan nyawaku. Xie Lingling, mau kemana? Mau menemani Haiyang? Serahkan semua uangmu. Kalau tidak, turunlah temani Haiyang. Ini semua uang yang kumiliki. Berani kau bilang ke polisi tentang kejadian hari ini? Kau pasti mati. Apa yang ada di dalam sini? Tidak ada barang berharga. Pak Zhang, suruh dia, antar kita ambil uang. Pergi ambil uang. Tolong. Xie Lingling. Giliranmu sekarang. Zhang Haiyang, kau masih hidup? Ayo. Bukankah kau minta tolong padaku? Biarkan aku ajak kau ke neraka. Aku akan membawamu bersama masuk neraka. Berani-beraninya kamu menyakiti anakku. Dasar orang jahat. Kalian sekeluarga gila. Hei, kalian ngapain? Wang tolong. Aku bunuh kamu. Xie Lingling, bertahanlah. Ming Yue, Pak. Karena Xie Lingling nggak mau kasih uang. Kalau begitu kita bunuh aja dia, aku baru keluar dari penjara. Pasti tidak akan kulepaskan dia. Mana Wan Ning? Hari ini ada rapat dengan pihak brand. Buling, kamu luka parah banget. Jangan pusingin urusan kantor dulu. Rapat ini sangat penting. Wan Ning, biasanya dia selalu lapor ke aku dengan inisiatif sendiri. 2 hari ini entah kenapa, aku kirim pesan padanya, nggak dibalas. Apa? Wan Ning juga nggak balas kamu? aku sama Sinran Jumat mau ajak Waning jalan-jalan. Tapi nggak ketemu orangnya. Aku kira dia lagi lembur mati-matian. Hari Minggu aku ke rumahnya, mau ajak dia jalan-jalan, tapi nggak ada orang. Aku kira dia lembur di kantor. Sejak terakhir kalian menghubunginya sudah berapa lama? Riwayat chat terakhir adalah Jumat malam jam 10. Itu sudah 48 jam yang lalu. Wan Ning dalam bahaya, cepat lapor polisi. Terus, Buling, rapat kita dengan pihak brand gimana? Pak Wang, Pak Wang, Sinran, kamu pergi dulu ke meja Wan Ning. Ambil datanya, gantikan posisinya. Saya di sini menahan pihak merek. Kak Ling. Pak Wang bilang mereka akan segera tiba. Mereka menyuruhku cari satpam dan ambil rekaman CCTV perusahaan dulu. Kalau begitu aku pergi dulu untuk mengambil rekaman CCTV. Pergilah. Bekerja sama dengan Pak Wang dengan baik. Wan Ning, kamu jangan sampai kenapa-kenapa ya. Kak Ling, Wan Ning ditangkap polisi. Kami baru saja melihat rekaman CCTV. Wan Ning tidak hanya mengambil rahasia perusahaan,
tapi juga merusak kantor. Wan Ning, Kak Ling. Wan Ning sekarang ada di kamar rawat. Kamu haus, ya? Minum air hangat dulu. Wan Ning dibawa polisi. Wan Ning tidak cuma bawa rahasia perusahaannya, tapi juga merusak kantor. kamu bukan Wan Ning. Siapa kamu? Maksud Kak Ling apa? Katanya Wan Ning di CCTV itu palsu. Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Coba tebak. Shen Mingyue atau Zhang Haiyang? Kak Ling, kamu tidak kenal aku? Aku Liu Wanning. Kamu Liu Wanning. Kamu membutakan satu mataku. Aku ingin kau ganti rugi. Shen Mingyue, jangan bergerak. Komandan Wang, tolong aku. Aku ingin kau ikut aku. Mati bersama. Shen Mingyue. Kaget banget aku. Kamu nggak apa-apa? Nggak luka kan? Nggak apa-apa. Kak Ling. Kak Ling, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Untung Komandan Wang datang tepat waktu. Kak Ling, aku khawatir banget sama kamu. Takut kamu juga salah paham sama aku. Nggak nyangka, kamu orang pertama yang mengenaliku. Kak Ling, kamu nggak apa-apa, itu sudah bagus. Semuanya selamat, itu sudah baik. Asalkan kalian semua tidak mudah percaya apa yang terlihat rasakan dengan hati, maka tidak akan salah mengenali.